Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zafira dengan NIM 222790004, Prodi Bisnis Digital. Jadi, di mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional, saya akan membuat video tugas keempat dengan judul Transformasi Digital di Indonesia, Peran Startup dalam Mendorong Inovasi. Tanpa berlama-lama, saya akan masuk ke bagian pendahuluan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pendahuluan. Transformasi digital di Indonesia semakin penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Startup berperan sebagai penggerak inovasi, menawarkan solusi baru dan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka tidak hanya memperbaiki efisiensi produk bisnis, tetapi juga membuka akses ke layanan yang lebih luas. Dengan kolaborasi antara startup dan sektor lain, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam ekosistem digital global, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inklusi sosial. Selain itu, transformasi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi secara signifikan, di mana startup memainkan peran krusial. Mereka beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru dan kebutuhan pasar, menciptakan produk serta layanan inovatif. Selain itu, startup membantu meningkatkan akses masyarakat ke layanan penting seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan, memperdayakan ekonomi lokal. Kerjasama antara startup dan perusahaan besar juga menghasilkan sinergi yang menguntungkan dalam mengembangkan teknologi dengan membangun ekosistem digital yang mendukung, termasuk inkubator dan akselerator. Startup memperkuat inovasi di Indonesia. Selain itu, mereka berkontribusi pada peningkatan penetrasi internet dan penggunaan teknologi di berbagai daerah, yang secara keseluruhan mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setelah bagian pendahuluan tadi, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi, kita disuruh cari 3 rumusan masalah terkait judul tersebut. Yang pertama itu, apa peran startup dalam transformasi digital di Indonesia? Kita mencari apa sih itu peran startup dalam transformasi digital di Indonesia. Yang kedua, bagaimana startup dapat mendorong inovasi di sektor industri. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi startup dalam menjalankan perannya di era digital. Untuk menjawab pertanyaan di bagian rumusan masalah ini, kita nanti menjawabnya di bagian pembahasan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Transformasi digital di Indonesia merupakan proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan kehidupan masyarakat. Menurut Gawar dan Kusumano 2014, transformasi digital mencakup perubahan budaya, organisasi, dan teknologi. Di Indonesia, proses ini semakin mendesak akibat pertumbuhan pengguna internet dan kebutuhan akan layanan yang lebih efisien. Kominfo 2022. Peran startup dalam inovasi. Startup berfungsi sebagai motor penggerak inovasi. Menurut RIS 2011, startup adalah entitas yang mencari model bisnis yang dapat diulang dan scalable. Mereka seringkali memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, yang memfasilitasi inovasi. Startup di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia telah menunjukkan bagaimana inovasi dapat mengubah industri tradisional. Sullivan 2021. Ya, mari kita bahas dari 3 rumusan masalah tadi. Di sini akan kita bahas yang pertama itu, apa peran startup dalam transformasi digital di Indonesia? Jadi, peran startup dalam transformasi digital di Indonesia itu, startup di Indonesia telah menjadi motor penggerak dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi baru. Mereka berfungsi sebagai inovator yang tidak hanya menciptakan produk dan layanan baru, tetapi juga mendefinisi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif, startup mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapkan oleh masyarakat Indonesia.
Sebagai contoh, aplikasi ride-hailing seperti Gojek dan Grab tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan tambahan seperti pengantaran makanan, belanja, dan pembayaran yang memperluas cukupan layanan yang bisa diakses masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Bagaimana startup dapat mendorong inovasi di berbagai sektor industri. Jadi, mendorong inovasi di berbagai startup itu dapat mendorong inovasi di berbagai sektor. Yang pertama itu sektor kesehatan. Dalam bidang kesehatan, startup seperti Halodoc dan Alodokter menghadirkan layanan telemedicine yang memudahkan akses masyarakat ke dokter. Selain konsultasi online, mereka juga menyediakan fitur pengiriman obat, pemesanan tes laboratorium, dan akses ke informasi kesehatan. Inovasi ini mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan dan memberikan pilihan yang lebih baik bagi pasien, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua itu sektor pendidikan. Startup di sektor pendidikan seperti Ruang Guru dan Zenius telah menciptakan platform pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan metode pengajaran modern. Mereka menyediakan konten pembelajaran yang interaktif termasuk video, kuis, dan forum diskusi yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap sumber belajar. Yang kedua, bagian fintech. Dalam dunia fintech, startup seperti OVO, Dana, dan Kredivo menawarkan berbagai solusi pembayaran yang mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat. Selain memfasilitasi pembayaran digital, mereka juga menyediakan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh banyak orang, termasuk pinjaman mikro dan investasi. Ini membantu meningkatkan literasi keuangan dan mempromosikan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang tidak terlayani oleh bank tradisional. E-commerce menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh inovasi dari startup. Platform seperti Tokopedia dan Bukalapak tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan produk mereka, tetapi juga memperdayakan mereka dengan pelatihan dan dukungan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital. Selain itu, mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan dengan memperluas akses konsumen ke berbagai produk. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi startup dalam menjalankan peran di era digital? Jadi, tantangan yang dihadapinya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu akses pendanaannya. Meskipun ada peningkatan jumlah investor dana ventura, banyak startup yang masih kesulitan mendapatkan pendanaan, terutama pada tahap awal. Keterbatasan pendanaan ini seringkali disebabkan oleh risiko tinggi yang diasosiasikan dengan investasi di startup, serta kurangnya pemahaman tentang potensi pasar. Startup di daerah juga seringkali terpinggirkan dalam hal akses ke pendanaan dibandingkan yang berada di kota-kota besar. Yang kedua itu regulasinya. Lingkungan regulasi yang tidak menentu menjadi tantangan bagi banyak startup. Perubahan kebijakan yang cepat dan seringkali ketidakpastian hukum dapat membuat mereka kesulitan untuk merencanakan strategi jangka panjang. Dialog yang lebih baik antara pemerintah dan komunitas startup diperlukan untuk menciptakan regulasi yang lebih stabil dan mendukung inovasi. Yang ketiga itu infrastruktur digital. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam infrastruktur digital di Indonesia, kesenjangan masih ada, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan akses internet dapat menghambat pertumbuhan startup dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengadopsi teknologi digital.
investasi dalam infrastruktur broadband dan jaringan seluler yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari transformasi digital. Yang terakhir itu kompetisi yang ketat. Dengan pertumbuhan pesat startup di Indonesia, kompetisi di pasar menjadi sangat sengit. Banyak startup yang menawarkan produk dan layanan serupa, sehingga mereka harus terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna untuk tetap bersaing. Hal ini menuntut startup untuk tidak hanya fokus pada pengembangan produk, tetapi juga pada layanan pelanggan yang unggul dan diferensiasi yang jelas dalam penawaran mereka. Itu tadi pembahasan dari permasalahan yang dihadapi startup. Jadi ada 3 itu tadi. Karena sudah terjawab semua, selanjutnya kita masuk ke bagian karena sudah dijelaskan semua, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari materi yang tadi. Kesimpulannya itu, transformasi digital di Indonesia dipercepat oleh startup yang menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan dengan fokus pada pemecahan masalah lokal dan kolaborasi. Startup meningkatkan efisiensi dan memberdayakan komunitas, namun tantangan seperti akses pendanaan, regulasi, dan persaingan ketat masih perlu diatasi. Dan sarannya itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan startup, termasuk insentif untuk investasi dan perlindungan terhadap inovasi. Itu dia tadi materi yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.